Selamat siang semua. Ya, apa kabarnya semua? Baik. Karena kita sama sudah dalam materi kita, seperti yang nanti lihat di saya punya materi pagi ini. Tapi sebelumnya, mari kita sebelum masukkan kita ke materi, mari kita berdoa. Untuk itu saya ajak kita untuk berdiri. Mari kita berdoa bersama dan berdiri kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya sekali lagi, baik saudara. Sekali lagi, apa kabarnya hari ini? Di sini siapa yang kedua kelasnya? Boleh saya minta absennya? Baik, sebelum saya mulai perjalanan kita tentang migrasi desa dan kota ini, saya membacakan namanya, mohon menjawab ya dan bersuara. Sudah Nasari, Alia Kilian, Ida Biru, Kalsi Narbingan, Marni Rumakan, Santri Wagola, Nisa Nusalaini, Fatmawati Tamher, dan terakhir yang di salon. Ya, jadi anak-anak sekarang kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang integrasi desa dan kota. Tapi sebelumnya saya membacakan tujuan pembelajaran dari integrasi desa dan kota ini. Ya, anak-anak bisa lihat ini adalah tujuan pembelajaran saya susun. Jadi diharapkan peserta didik mampu memahami arti desa dan kota. Dan kedua itu, peserta didik mampu memahami tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadi integrasinya desa dan kota. Dan terakhir itu, diharapkan juga peserta didik mampu memahami tentang dampak positif dari adanya terjadinya integrasi desa dan kota. Baik, sekarang kita akan masuk dalam pelajaran kita. Tapi sebelumnya saya akan menggambarkan poin-poin yang akan dibahas, materi yang dibahas. Pertama itu ada pengertian desa dan kota. Kedua itu ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya integrasi desa dan kota. Dan ketiga itu dampak positif dari terjadinya integrasi desa dan kota. Baik. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Anda tahu pengertian dari desa dan kota? Ada yang tahu? Saya Pak. Siapa? Mati? Saya desa adalah sesuatu wilayah yang dihuni oleh masyarakat. Ya, baik. Bagus sekali. Ya, jadi apa yang di awal itu betul ya anak-anak. Jadi saya akan menyebutkannya. Jadi desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu wilayah yang ditempati oleh semua penduduk sebagai satu masyarakat dan serta berhak menyelenggarakan kemerdekaan sendiri dalam negara seperti Indonesia. Karena kita orang Indonesia, jadi desa kita itu diatur oleh pemerintah NKRI atau negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, jadi sekarang pengertian kota. Sebelum saya masuk ke pengertian kota, apakah ada anak-anak yang tahu tentang arti kota? Ibu silakan. Ya, silakan. Kota adalah wilayah lingkungan yang memiliki jumlah penduduk yang padat. Baik, terima kasih. Ya, jadi saya akan coba menjelaskan lagi yang saya jelaskan. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kota adalah daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang menjadi satu kesatuan tempat tinggal dan berbagai macam masyarakat. Jadi seperti yang tadi Iren juga bilang, kota itu terdiri dari sekali banyak masyarakat, baik dari sisi hidupnya apapun status hidupnya itu ada di kota. Dan sekarang kita masuk ke dalam materi yang kedua atau poin yang kedua, yaitu faktor-faktor penyebab interaksi desa dan kota. Pertama itu adalah wilayah yang melengkapi.
Anak-anak ada yang tahu sih apa artinya wilayah yang saling melengkapi antara desa dan kota? Apakah Tidak tahu Pak. Baik. Jadi saya akan coba menjelaskan wilayah yang saling melengkapi atau regional complementary itu sebuah istilah kesediaan atau maupun sumber daya. Jadi ada wilayah yang memiliki sumber daya, contohnya seperti sumber daya air kayak padi, beras dan lain-lain, itu kan semua di desa. Nah, kalau di kota itu mungkin seperti sumber daya teknologi. Nah, dari situ itu mereka saling melengkapi. Jadi nanti desa membagikan ke kota itu seperti yang tadi saya bilang, beras, padi dan lain sebagainya yang adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat kota. Dan sebagai itu kepada masyarakat desa, kota membagikan teknologi seperti contohnya handphone, komputer, laptop dan lain sebagainya yang diperlukan oleh masyarakat atau pemuda desa sebagai tujuan pendidikan. Nah, yang kedua itu ada kesempatan untuk berintervensi atau intervening opportunity, yakni suatu kemungkinan perantara yang bisa menghambat suatu wilayah. Jadi di antara desa dan kota itu ada saja beberapa pihak yang dapat menyebabkan suatu terjadinya penghambatan yang terjadi antara desa dan kota. Interaksi itu bisa berarti distribusi barang atau distribusi sesuatu hal yang berharga baik ke desa maupun ke kota. Dan ketiga itu ada kemudahan pemindahan dalam ruang atau spatial transferability. Artinya itu baik dari pemindahan manusia, gagasan atau informasi. Jadi yang dimaksudkan dalam ketiga ini kemudahan pemindahan dalam ruang, artinya masyarakat desa di kota itu mereka bisa memberikan informasi. Jadi mereka mudah sekali karena dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat kota bisa men-share kepada masyarakat desa teknologi baru yang tadi saya sempat bilang seperti HP, laptop dan televisi dan sebagainya. Itu mereka dapat kemudahan seperti dapatnya gagasan informasi. Sedangkan untuk manusia itu mungkin seperti sistem pendidikan di mana mereka akan memberikan anak-anak muda mereka untuk belajar di kota atau desa sebagai tujuan pendidikan. Nah, dan karena kita masuk dalam poin terakhir itu dampak positif terjadinya di dalam desa dan kota. Bisa dilihat pertama itu membuka cakrawala pengetahuan masyarakat desa menjadi luas. Dalam artinya masyarakat desa itu mereka bisa menjadi memikirkan sesuatu gagasan yang luas, seperti ide dan mungkin plan-plan atau rencana lainnya yang dapat memberikan suatu perubahan bagi masyarakat desa dan kota itu sendiri. Nah, yang kedua itu banyak sekolah dan guru desa yang siap memberikan pendidikan. Dalam artinya sekolah dan guru itu mereka dapat belajar di sekolah dan guru desa itu mereka dapat belajar dari sekolah dan guru desa yang guru dari kota maksudnya. Jadi sekali lagi sekolah dan guru dari desa itu mereka dapat mereview atau melihat bagaimana caranya sekolah dan guru dari perkotaan itu terlaksana, sehingga dari situ mereka mampu menganalisis dan mampu mengadaptasi apa yang telah disampaikan oleh sekolah dan guru yang berasal dari perkotaan. Akhirnya nanti saat di desa nanti mereka pendidikan itu lebih maju. Dan ketiga itu perluasan jalan yang di desa, perluasan jalan di desa bisa terjadi, bisa ada supaya transportasi semakin lancar. Artinya begini, pasti anak-anak pernah ke desa atau dari desa ke kota itu pasti ada saja beberapa jalan-jalan yang mungkin seperti rusak, tidak stabil. Nah, karena adanya interaksi desa dan kota, jalanan itu bisa dibangun dengan rapi. Artinya begini, jalan itu kan pasti butuh material seperti semen dan juga batu-batu yang lainnya yang untuk membuat sebuah material tanah itu menjadi rata. Nah, itu dari kota itu mereka punya industri itu pasti menyediakan bahan material untuk membuat jalan. Nah, dari situ mereka akan memberikan menyalurkan bahan tersebut kepada masyarakat desa atau pemerintah desa sehingga mereka dapat membuat jalur jalannya itu menjadi rapi, stabil sehingga baik mau keluar atau ke dalam desa pun semuanya bisa aman dengan transportasi yang dinaikkan seperti mobil, motor dan sebagainya. Keempat, teknologi yang tepat guna akan meningkatkan produktivitas desa. Nah, teknologi tepat guna mungkin seperti catur mesin, seperti yang sekarang itu teknologi industri mereka menciptakan sebuah catur yang memiliki dua roda itu yang dimana nanti petani yang biasanya kerja di desa itu mereka tidak perlu lagi menggunakan tenaga dewa seperti berbau dan sapi. Jadi
nanti petani yang tinggal di desa itu mereka mampu menggunakan teknologi yang dibuat di industri kota, sehingga mereka bisa membuat sawah ataupun tempat mereka menanam itu bisa menjadi lebih baik dengan adanya mesin yang adalah teknologi itu sendiri. Dan kemudian itu kooperasi dan organisasi sosial di pedesaan akan muncul. Artinya begini, kooperasi uang, kooperasi berjenjang, organisasi itu mungkin seperti organisasi masyarakat, organisasi agama dan sebagainya itu akan ada di desa karena itu terbentuk supaya menjadi sebuah bahan edukasi dan juga tempat untuk melaksanakan tentunya sebuah interaksi baik untuk mendapatkan uang dan juga pengetahuan. Dan terakhir yang adalah ada mobilisasi kota akan semakin terasa baik dari segi fashion, lifestyle, dan sosialisasi. Artinya begini, modernisasi itu pasti itu sebuah istilah di mana sesuatu hal yang tadi tradisional menjadi lebih baik dan modern, seperti sesuatu hal yang punya lama menjadi baru. Sedangkan segi fashion itu dari gaya yang mungkin gaya busana, gaya pakaian dan sebagainya, cara berpakaian dan sebagainya. Dan lifestyle itu sudah menjadi budaya lifestyle. Dan modernisasi itu pengambilan budaya dari barat, seperti negara Amerika dan sebagainya itu sudah diambil untuk budayanya diadaptasi oleh masyarakat sekarang di Indonesia baik masyarakat kota maupun desa. Akan terasa semakin baik karena mereka ini saling kayak sangat beragam berdiri, jadi saling terasa bermain itu kayak mereka bisa membandingkan dan mereka bisa mengembangkan lebih baik lagi nanti dari kondisi kota dan juga segi fashion dan lifestyle itu dan organisasi bisa berkembang karena mereka mengembangkan ide yang baru. Budaya mereka yang lama itu mereka kembangkan melalui cara dari organisasi dan organisasi. Demikian hasil presentasi dari Bapak mengenai materi desa dan kota. Semoga Bapak mengakhiri, Bapak ingin bertanya apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Bapak mengenai desa dan kota? Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang saya di sini. Pertanyaan saya itu apakah ada dampak negatif dari integrasi desa dan kota? Terima kasih. Terima kasih Nisa. Ya, sebenarnya mohon maaf Bapak tidak memasukkan dampak negatif dari apa integrasi desa dan kota, tapi dengan ada pertanyaan dari saya mengenai dampak negatif integrasi desa dan kota, maka saya akan coba jawab supaya. Ya, jadi Nisa, menurut Bapak dampak negatif dari adanya desa dan kota itu ada dampak negatif. Mungkin dari adanya desa dan kota itu akan terjadi sebuah kesenjangan sosial. Dan berkurangnya kestabilan jadi saya ini adalah dampak negatif yang Bapak sebutkan. Jadi ada dua, yaitu kesenjangan sosial dan berkurangnya kestabilan penduduk. Atau dalam artinya penduduk jadi stabil begitu yang kedua. Yang pertama itu kesenjangan sosial. Dalam arti begini. Contohnya kalau kita desa di kota, berarti kayak masyarakat desa melakukan migrasi kepada kota atau urbanisasi itu perbedaan masyarakat. Harus di mana masyarakat desa dari kota atau urbanisasi itu akan terjadi, maka terjadi kesenjangan sosial. Di mana desa yang contohnya desa Indonesia, salah satu desa Indonesia itu mungkin desa A ini kayak contohnya dia awalnya itu sudah berdiri banyak SDM kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia, tapi karena ada terjadinya urbanisasi itu masyarakat yang tadi yang awal profesional ataupun pandai dalam SDM itu mereka pindah ke kota sehingga terjadi kesenjangan sosial yang awalnya tadi itu berkembang secara baik, namun tiba-tiba langsung merosot turun karena adanya perbedaan masyarakat dari desa ke kota. Lalu yang kedua itu berkurangnya kadar penduduk. Nah, semahalnya dengan kesenjangan sosial, berarti sebenarnya kalau terjadinya pindah desa ke kota, masyarakat desa pindah ke kota itu berarti kestabilan penduduk atau jumlah masyarakat desa itu akan semakin berkurang. Yang dari tahun 2010 sekitar 100 orang lalu dia naik pada 2011 itu tiba-tiba turun menjadi 95 orang, bukan begitu. Nah, ini salah satu dampak negatif dari adanya desa dan kota. Apakah ini sudah apa? Sudah Pak, terima kasih Pak. Baik, selain ini apakah anak lain yang bertanya lagi? Sama-sama kiri.
presentasi Bapak tentang materi apa interaksi desain kota. Jika ada kesalahan dan untuk kata yang Bapak salah, Bapak mohon maaf. Dan untuk itu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, sekali lagi mari kita bagi berdiri dan berdoa kepada masing-masing. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa kepada kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatian semua. Ya, sampai jumpa di depan. Kiranya apa yang saya Bapak sampaikan bisa dipelajari juga. Terima kasih semuanya. Selamat siang.